Salah satu alasan kenapa banyak orang tidak dapat meraih mimpi, tidak dapat meraih apa yang diharapkan adalah karena tidak fokus. Untuk meraih sesuatu, kita harus fokus. Seseorang yang fokus dengan apa yang sedang dia lakukan, maka dia akan menjadi sangat tajam di bidangnya. Sehingga orang-orang yang fokus dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia kejar, dengan apa yang dia impikan, maka dia akan menjadi bintang. Survei membuktikan bahwa kekuatan fokus 10.000 jam membuat manusia itu terlatih di bidang yang sedang dia tekuni sehingga dia menjadi sukses. Banyak orang tidak pernah berhasil di dalam hidupnya karena dia tidak fokus. Terlalu banyak yang dia inginkan, terlalu banyak yang dia kerjakan sehingga semuanya menjadi tumpul. Demikian juga dengan pelayanan. Ada banyak orang yang mengambil pelayanan begitu banyak sehingga walaupun dia dapat melakukan banyak pelayanan, tetapi semuanya tumpul. Demikian juga dengan pekerjaan, dengan bisnis, dan sebagainya. Bukan tanpa alasan kenapa Tuhan memproses Yusuf, Daud, dan Daniel sebelum Tuhan memakai hidup mereka. Mereka punya panggilan yang berbeda-beda, tetapi ketiga-tiganya menjadi bintang di bidangnya. Mereka sangat berhasil di dalam panggilan mereka. Kita tahu bahwa Daud dipakai Tuhan. Dia bukan hanya raja, tetapi dia seorang kepala pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Demikian juga dengan Yusuf. Dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dan apa yang dia kerjakan, tidak ada yang dapat menyamai dia. Demikian juga dengan Daniel. Sejak masa mudanya, Daud menghadapi singa dan beruang. Karena dia harus melindungi kambing dan domba yang dia jaga. Walaupun jumlahnya hanya 2-3 ekor saja. Menghadapi singa dan beruang adalah makanan dia sehari-hari. Sehingga otot-otot dan instingnya sangat terlatih untuk menghadapi singa dan beruang. Pada waktu dia mulai terlatih di situ, Tuhan mulai membawa dia naik level. Dia menghadapi Goliat, seorang raksasa yang bukan hanya tinggi dan kuat badannya, tetapi dia juga seorang yang terlatih peperangan sejak masa mudanya. Bahkan semua musuh-musuhnya tidak akan ada yang berani melawan Goliat. Tetapi Tuhan membawa Daud menghadapi Goliat. Setelah menghadapi Goliat, Daud harus menghadapi Saul yang selalu mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Sehingga Daud tidak hanya terlatih untuk berperang, dia terlatih bagaimana caranya bersembunyi. Instingnya sangat kuat. Mungkin saudara akan berkata, ya Daud selalu menang oleh karena urapan Tuhan. Ya, tetapi wadahnya pun harus dipersiapkan. Karena tanpa wadah yang kuat seperti Saul, Saul juga diurapi Tuhan. Tetapi karena wadahnya yang tidak siap, maka dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa Daud harus dilatih sedemikian rupa? Yang dia hadapi selalu peperangan, dan peperangan. Bukan hal yang lain. Kenapa? Karena panggilan dia adalah menjadi seorang tentara. Tuhan mau membentuk dia sampai dia menjadi orang yang sangat mahir, sangat terlatih, sangat tajam di bidangnya. Karena survei membuktikan bahwa kekuatan fokus 10.000 jam membuat seseorang itu menjadi sangat tajam, terlatih, sangat ahli dan powerful di bidang yang dia kerjakan. Itu sebabnya mereka akan menjadi bintang. Sementara Yusuf, sebelum dia menjadi perdana menteri di Mesir, dia dibuang saudara-saudaranya dan dijual menjadi budak. Selama menjadi budak, dia harus belajar melayani dan mengurus semua keperluan tuannya, mengurus semua apa yang bukan miliknya. Tetapi dia harus mengurus segala sesuatu yang menjadi milik tuannya. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi kepala budak. Di situ dia banyak belajar sampai terlatih menjadi orang yang mengurusi dari A sampai Z semua yang dimiliki oleh tuannya, yaitu Potifar. Yusuf adalah seorang pengelola di bidangnya. Dia harus mengurus dari keperluan rumah tangga, keperluan perdagangan, sehingga dia terlatih menjadi seorang CEO di rumah Potifar yang sangat kaya. Karena Potifar memiliki banyak usaha. Bayangkan, dia adalah salah satu orang terpenting di Mesir. Sehingga Yusuf bukan hanya mengurus semua keperluan rumah, dia juga mengurus apa yang dibutuhkan oleh Potifar. Dia juga mengurusi semua usaha-usaha Potifar. Sehingga Yusuf menjadi seorang CEO bagi Potifar. Dia menjadi sangat terlatih di dalam mengelola
segala sesuatu. Pada waktu dia dimasukkan ke dalam penjara pun, dia juga mengelola untuk mengatur para tawanan. Jadi, sejak dia dibuang, yang dia hadapi selalu adalah bagaimana mengelola sesuatu. Dia mengelola dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dari soal mengatur makanan, dari soal mengatur pertemuan Potifar dengan para pembesar. Dia juga mengatur semua budak-budak Potifar, sehingga dia sudah tahu bagaimana memimpin dan menggerakkan para budak-budak untuk mengerjakan bagian-bagian mereka. Kenapa Tuhan terus menghadapkan Yusuf dengan hal-hal yang demikian? Berbeda dengan Daud. Daud selalu yang dihadapi adalah peperangan demi peperangan. Karena Tuhan memanggil dia menjadi kepala pasukan, menjadi pemimpin tertinggi pasukan tentara Israel. Dan selama kepemimpinan Daud, bangsa Israel di dalam peperangannya tidak pernah terkalahkan. Tetapi Yusuf mengalami proses yang berbeda. Dia tidak pernah mengalami peperangan. Yang selalu dia hadapi adalah bagaimana caranya memanage segala sesuatu yang dihadapkan kepada dia. Selalu berbicara tentang bagaimana cara dia mengatur segala sesuatu. Karena panggilan dia adalah menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan tugas dia adalah menjadi CEO di Mesir, mengatur kekayaan Mesir, mengelola setiap kelimpahan, sehingga pada waktu terjadi kelaparan, bangsa Mesir bukan hanya mereka dapat mengatasi masa-masa kelaparan itu, tetapi mereka juga dapat memberi makan banyak bangsa yang datang ke Mesir. Daniel pun demikian. Tuhan memakai Daniel untuk menjadi salah satu pemimpin tertinggi di Babel, sehingga sejak masa mudanya dia sudah terlatih. Karena dikatakan di kitab Daniel bahwa Daniel adalah keturunan raja-raja atau para bangsawan yang sejak masa mudanya dia sudah banyak terlatih dan mengerti tentang protokol kerajaan, tentang etika kerajaan, tentang etika para bangsawan. Dia sudah banyak diajar tentang berbagai macam filsafat dan bermacam-macam pengetahuan dari segala bangsa. Dia juga mengetahui beberapa bahasa. Dia juga tahu bagaimana menjaga kesehatannya. Dan selama di Babel pun dia harus sekolah lagi selama 3 tahun. Karena dia akan diajar tentang tulisan-tulisan dan bahasa-bahasa orang Kasdim. Sehingga pengetahuan dia semakin bertambah. Jadi yang dihadapi Daniel sebelum dia dipakai Tuhan menjadi salah satu petinggi di Babel, menjadi seorang politikus di Babel. Dia terus dilatih Tuhan untuk mempelajari bermacam-macam pengetahuan. Tuhan tidak menghadapkan Daniel dengan peperangan atau manajemen, tetapi dia belajar berbagai filsafat, berbagai macam bahasa, dan berbagai macam pengetahuan. Dia tidak berhadapan dengan peperangan fisik, tetapi dia banyak belajar tentang ilmu politik dan sebagainya, karena dia dipanggil menjadi salah satu pemimpin terbesar di Babel yang selalu mengurusi masalah-masalah politik. Kenapa Daniel selalu menghadapi pelatihan-pelatihan yang sama? Demikian juga Yusuf dan Daud. Daud selalu menghadapi peperangan-peperangan demi peperangan sebelum dia dipakai Tuhan. Sedangkan Yusuf yang dia hadapi selalu bagaimana mengelola, mengembangkan, memanage segala sesuatu, melipat gandakannya. Itulah yang selalu dihadapi oleh Yusuf. Karena masing-masing orang mendapatkan panggilan yang berbeda. Tuhan sedang melatih mereka fokus. Kenapa? Karena survei membuktikan kekuatan fokus 10.000 jam membuat orang itu menjadi sangat terlatih tajam di bidang mereka. Tuhan memberikan pelatihan kepada mereka sangat fokus, tepat, sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Demikian juga dengan saudara. Setiap saudara menghadapi ujian yang berbeda-beda. Karena setiap ujian ada maksud Tuhan. Karena Tuhan sedang melatih saudara tepat sesuai dengan rancangannya. Kita harus fokus, baru kita bisa menjadi bintang. Tuhan itu tahu bagaimana melatih anak-anaknya sehingga mereka mahir di bidangnya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Seringkali yang membuat kita gagal karena kita tidak fokus. Kita tidak tahu apa yang ingin kita raih. Kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Ada seseorang saking kayanya, suatu saat dia kuliah di kedokteran. Di pertengahan jalan dia keluar dan dia kemudian pindah kuliah dan mengambil jurusan ekonomi. Belum selesai, baru setengah jalan
Dia udah keluar dan dia katakan tidak cocok. Kemudian dia mengambil jurusan psikologi. Begitu terus sampai pada waktu teman-temannya sudah meniti karir, dia masih belum selesai kuliahnya karena dia tidak pernah fokus di dalam pelayanan, pekerjaan, atau punya impian untuk membangun bisnis. Kita harus fokus. Mungkin saudara akan bertanya begini, tetapi impianku sangat banyak. Maka mulailah dari impian yang saudara tahu itu paling mudah untuk dicapai. Demikian juga dengan hidup kita. Lebih baik fokus di satu bidang, tetapi sangat tajam, daripada terlalu banyak hal yang kita kerjakan, tapi semuanya tumpul. Lebih baik fokus dengan satu mimpi, dan kita sungguh-sungguh mengejar untuk mewujudkannya, daripada kebanyakan mimpi, sehingga bingung harus mulai dari mana. Demikian juga di dalam pelayanan. Kita melihat hamba-hamba Tuhan yang fokus dengan panggilannya, maka dia sangat tajam. Demikian juga di dalam pekerjaan. Seorang dokter spesialis lebih mahal daripada dokter umum, karena dia fokus dengan apa yang dikerjakan, sehingga dia menjadi seorang ahli di bidangnya. Bagaimana supaya saudara berhasil meraih apa yang saudara impikan, meraih keberhasilan di dalam hidup saudara? Pertama, tetapkan visi. Saudara harus sudah bisa melihat apa yang saudara inginkan untuk saudara raih. Cukup satu mimpi supaya saudara lebih mudah untuk menetapkan jalan-jalan yang harus saudara lakukan untuk membuat mimpi saudara menjadi kenyataan. Yang kedua, tetapkan target. Ada seorang pembantu yang sangat cerdas. Dia berkata kepada saya tidak mau menjadi seorang pembantu selama-lamanya. Saya punya target menjadi pembantu cukup 2 tahun saja. Karena saya punya mimpi, punya depot makan sendiri. Setelah punya depot, next time-nya saya bisa punya catering sendiri, lalu punya restoran sendiri. Dia sudah punya visi atau sebuah impian yang sangat jelas bahwa dia tidak mau menjadi seorang pembantu selama-lamanya. Dan dia punya target, saya cukup bekerja menjadi pembantu hanya 2 tahun. Dia bukan hanya punya mimpi, tapi dia punya target. Saya cukup 2 tahun saja menjadi pembantu. Yang ketiga adalah komitmen untuk mempersiapkan dan mengerjakan segala sesuatu untuk mencapai impiannya. Dia berkata, selama 2 tahun saya bekerja di majikan, saya makan dan minum gratis sehingga saya bisa mengumpulkan uang saya. Saya percaya dalam 2 tahun saya bisa mengumpulkan uang untuk modal. Dan selama saya bekerja di rumah majikan saya akan terus melatih diri saya. Saya akan banyak belajar bermacam-macam menu makanan, sehingga suatu saat kalau saya buka catering, saya sudah terlatih. Dia tidak hanya punya visi, dia punya target, dan dia punya komitmen untuk mengerjakannya. Yang keempat adalah kita harus terus belajar dan mengembangkan dan melatih diri kita yang mendukung impian saudara. Ada juga seorang anak muda yang sekolah di luar negeri dengan dana pas-pasan, dan dia berkata, saya harus pulang Indonesia sudah dalam keadaan berhasil. Dan dia punya target umur 30, waktu pulang Indonesia dia sudah harus berhasil. Karena dia punya target, akhirnya dia fokus, dia tidak mau membuang waktunya dengan sia-sia, dia tidak mau membuang uangnya dengan sia-sia, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak membangun hidupnya. Karena dia punya target umur 30, dia harus pulang ke Indonesia, sudah sukses. Maka di waktu senggangnya dia menjual asuransi. Pada saat teman-temannya kumpul-kumpul, hangout bersama-sama, dia sibuk menjual asuransi. Pada waktu teman-temannya sibuk membelanjakan uangnya untuk makan-makan, dia sangat irit dengan uangnya. Tetapi karena dia komitmen mengerjakan apa yang menjadi impiannya, dia merasa bahwa kerja kerasnya hanya sementara. Sehingga pada waktu umur 30, dia benar-benar sudah berhasil. Dia sudah bisa menjual banyak sekali asuransi, sehingga dia sudah memiliki financial freedom. Pada waktu teman-temannya mulai mencari pekerjaan, dia sudah pensiun dini. Dia sudah punya financial freedom. Kenapa? Karena dia fokus kepada mimpinya, dia punya target, dan dia punya komitmen untuk mengejar mimpinya itu. Dan dia selalu belajar memperlengkapi diri untuk mencapai visi yang dia ingin raih.
Demikian juga dengan saudara dan saya. Sekali lagi, lebih baik satu impian, tetapi kita punya komitmen untuk mengejarnya daripada terlalu banyak impian. Baru setelah kita bisa meraih apa yang menjadi impian dan target kita, baru kita menetapkan target-target dan impian yang baru. Tuhan Yesus memberkati.